untuk ayahanda kita tercinta, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Syekhuna Al-Walid Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita mau'izahnya yang luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, dan merupakan samudra hikmah baik buat para kiai maupun buat santri, begitu juga untuk masyarakat pada umumnya. Lama nggak ketemu kiai. Alhamdulillah. Lah yang batil kelihatan batil. Wa arinal warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi. Bisa saja tahu itu batil, tapi tidak bisa menghindari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Yang saya hormati Hadratul Habib Rizik Syihab, Tabarakallah, lama nggak ketemu kiai. Alhamdulillah. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka itu pergi nafrah liyatafaqahu fiddin, nafratut tafaqquh fiddin, pergi untuk bertafaqquh. Selain nafratul jihad, nafratul qital, juga nafratut tafaqquh fiddin, untuk belajar agama. Untuk apa kita siapkan mutafaqqihin ini, kiai atau calon kiai atau hampir kiai tadi itu? Pertama adalah untuk menjadi pengganti para kiai-kiai yang sudah tua-tua itu, ya, yang sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Kiai Mahfud sudah tidak ada, ganti Kiai Mahfud. Saya tidak tahu Kiai Mahfud juga nanti dapat giliran juga. Ya, nggak tahu saya dulu apa beliau dulu itu ya. Kalau umurnya tua saya, tapi dipanggilnya belum tentu. Ya, Kiai Mahfud, belum tentu. Karena mereka tidak seluruhnya hidup, ulama ini. Ya. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sururin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang kehilangan ilmu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Istrinya tidak. Kalau dibawa nggak mau jadi istri kiai nanti. Mobilnya, sawahnya, ilmunya dibawa. Kalau sampai tidak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai di dunia ini tidak ada orang alim, ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, tidak faham agama. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Jadi kalau sampai fatrah ulama, ini bahaya. Maka itu harus ada pabrik kiai. Nah, salah satunya alhamdulillah Al-Itqan ini sudah ribuan santrinya yang jadi kiai. Alhamdulillah itu. Yang kedua, untuk menyiapkan orang-orang yang akan memberikan warna masyarakat, memberikan tuntunan pada masyarakat. Ya, masyarakat ini harus diberi warna. So, pertempuran memberi warna di dalam masyarakat ini dengan warna macam-macam. Ya. Kita harus memberi warna apa? Warna Allah. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dengan sibghah Allah atau sibghah rabbaniyah, mana warna yang paling bagus daripada warna Allah? Tidak ada. Itulah tugasnya memberi warna, menjadi lampu-lampu,
menjadi obor-obor di dalam masyarakat. Ya. Makanya kiai itu tugasnya memberi warna. Sabaghin, bukan jangan kiai diberi warna. Wah, bukan sabaghin tapi masbuhin namanya. Paham itu? Bukan memberi warna tapi diberi, bukan memberi warna sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah imaniyah, sibghah tasyri'iyah. Malah diberi warna apa? Sibghah syaitaniyah, sibghah jahiliyah. Akhirnya malah bukan diberi warna, bukan memberi warna tapi diberi warna. Ini saya kira tugas daripada, apalagi masa sekarang ini penting sekali para kiai-kiai pesantren itu untuk memberikan warna. Karena sekarang ini orang mengatakan, nih Pak Rashid, Pak Anies tahu tuh, namanya periode sekarang itu post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Jadi antara yang benar dan yang salah itu samar, ya, iltibas, istibah. Mana yang benar? Kadang-kadang bisa-bisa yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Betul. Makanya kita suruh dikasih doa oleh Rasulullah apa? Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah wa la taj'al multabisan alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak, kelihatan hak benar, ya, dan berikan kepada kami untuk mengikutinya. Bisa saja orang tahu benar tapi tidak bisa mengikutinya. Makanya bisa melihat hal yang benar, bisa mengikuti hal yang benar. Kemudian juga supaya diberikan arinal batila, yang batil kelihatan batil. Wa arinal warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi. Bisa saja tahu itu batil tapi tidak bisa menghindari. Nah, kalau tidak ada namanya inayah rabbaniyah, yaitu inayah itu apa? Pertolongan Allah untuk mampu. Jangan sampai iltibas. Karena itu saya menamakan zaman post-truth sebagai zamanul iltibas. Zaman apa? Kesamaran antara hak dan batil tidak jelas. Tapi hak yang batil tidak jelas itu samar itu untuk orang awam. Orang yang bukan kiai, bukan hampir kiai, bukan kiai haji atau HK. Ya, hampir itu tidak ada samar. Kalau orang yang sudah tahu, sudah belajar, sudah jadi santri, itu tidak ada kesamaran, tidak ada. Kita selalu doakan semoga guru kita untuk ayahanda kita tercinta, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Syekhun Al-Walid Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita mau'izahnya yang luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, dan merupakan samudra hikmah baik buat para kiai maupun buat santri, begitu juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan kita berbahagia hari ini kita kedatangan juga yaitu seorang tamu, saudara, seorang ulama dan putra ulama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Muhyiddin Saudara Muhammad Awamah hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Ayah beliau ini seorang ulama besar, saudara, salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengarang banyak kitab yang luar biasa, di mana salah satunya yaitu yang dikarang adalah tentang Al-Amal bil Hadis Dhaif. Apa dia punya dalilnya, apa hujahnya, dan ini kitab sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini di tengah-tengah kita, saudara, ada orang-orang muda nggak punya ilmu tapi sok tahu, teriak-teriak di masyarakat, saudara, seolah-olah hadis dhaif itu sampah, seolah-olah hadis dhaif itu kotoran, seolah-olah hadis dhaif itu nggak boleh dipakai, dibuang saja ke tong sampah. Ini hadis dhaif nggak boleh dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, berapa banyak hadis dhaif yang yu'mal bihi? Berapa banyak hadis dhaif yang diamalkan oleh ulama? Bahkan ada hadis dhaif yang disepakati oleh semua ulama, saudara, bahkan semua mazhab untuk dijadikan sebagai kaidah. Di antaranya apa? Hadis la darar wa la dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi menjadi kaidah muqarrarah indal ulama, saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan buang hadis dhaif.
Singkirkan hadis dhaif. Nggak usah pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Hadis dhaif itu ada derajat, ada turunannya. Ada hadis dhaif yang memang dipakai oleh para ulama. Bahkan ada hadis dhaif yang dijadikan kaidah oleh para ulama, saudara.